Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anakku, dan Bapak Ibu wali murid dimanapun berada. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan dan mengaktifkan akun belajar ID-nya? Bila sudah, maka saya ucapkan selamat dan semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal akun belajar ID-nya. Pada kesempatan kali ini, kita bersama belajar tentang Google Drive, di mana Google Drive ini adalah salah satu manfaat yang ada di dalam akun belajar ID kita. Tetapi Google Drive ini juga sebenarnya ada di dalam akun yang kita miliki selama ini, ya, Gmail yang kita miliki selama ini. Cuman di sini nanti ada perbedaan, ya, ada perbedaan baik di Google di Gmail yang kita miliki atau akun yang kita miliki dengan yang ada di akun belajar ID ini. Di sini nanti saya ingin mengulas sedikit. Nah, kita sharing saja, kita sama-sama belajar tentang apa sih Google Drive itu, fungsinya apa, manfaatnya apa, kelebihan, dan apakah ada kelebihan, apakah ada kekurangan dari Google Drive itu. Kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, serta anak-anakku dan Bapak Ibu wali murid. Apa sih Google Drive itu? Di sini saya mengutip informasi dari Wikipedia, bahwasanya Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google dan diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda dan saling berbagi data. Jadi Google Drive ini tidak hanya berada di laptop atau komputer, tetapi juga bisa, ya, kita akses melalui perangkat-perangkat yang lainnya seperti tab, HP, dan lain sebagainya. Sekarang sudah tertanam di media-media tersebut. Yang kedua adalah fungsi. Apa sih fungsi dari Google Drive itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah untuk menyimpan file. Jadi sudah tidak repot lagi, ya, kita tidak perlu menambah memori di HP kita karena kegiatan-kegiatan pembelajaran selalu tersimpan di dalam HP dan saatnya kita alihkan, kita pindahkan ke dalam Google Drive. Karena fungsi dari Google Drive sendiri adalah untuk menyimpan file apapun itu, baik itu foto, penugasan anak-anak, video, dokumen, dan semuanya bisa kita letakkan atau kita simpan di dalam Google Drive yang kita miliki. Yang kedua, bisa untuk berbagi file. Jadi jangan khawatir, ya, apabila kita tidak memiliki file tertentu, kita bisa minta ke teman, begitu juga sebaliknya. Apabila teman menginginkan file atau tidak memiliki file tersebut yang kita miliki, kita bisa mengirim file tersebut kepada teman kita. Yang ketiga adalah untuk edit file. Jadi di dalam Google Drive itu juga bisa dilakukan edit. Jadi data yang sudah kita kerjakan tidak begitu saja selesai atau terkunci. Jadi kita bisa mengubah sewaktu-waktu atau mengeditnya sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Yang ketiga adalah manfaat. Yang pertama adalah data tersimpan dengan aman. Ya, jadi data yang kita miliki
akan tersimpan dengan aman di dalam akun pribadi kita, baik itu di akun Gmail yang selama ini kita miliki atau di akun Belajar ID. Tidak sama dengan pada saat kita menyimpan memori di dalam ponsel kita. Jadi misalkan ponsel kita hilang, maka data itu juga akan ikut hilang. Yang kedua adalah data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun kita berada, sesuai dengan keinginan kita, sepanjang terhubung ke dalam internet. Hal ini akan memudahkan kita apabila sewaktu-waktu misalkan dalam keadaan mendesak, kita ketinggalan perangkat kita ingat password dan username-nya, kita bisa meminjam perangkat teman, kita bisa mengaksesnya, kita bisa mengedit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi Google Drive ini punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Semua perangkat pasti ada kelebihan dan kekurangan. Lalu Google Drive sendiri apa sih kelebihannya? 1. Jumlah memori atau penyimpanannya besar. Tapi akun yang kita miliki selama ini, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya serta Bapak Ibu wali murid, bahwasanya akun yang kita miliki tidak sama dengan yang kita dapatkan dari akun Belajar ID. Ya, jadi jumlah memorinya nanti lebih besar di akun Belajar ID. Yang kedua, dapat menyimpan berbagai data. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, dapat menyimpan berbagai data. Ya, apakah itu berupa tulisan biasa, foto, video, ya. Apalagi saat ini kegiatan pembelajaran secara online, ya banyak sekali penugasan-penugasan melalui foto dan video. Yang ketiga, dapat berbagi file. Mungkin dalam anak-anak bekerja sama atau kelompok dengan teman-temannya, ya bisa saling berbagi file. Yang keempat, data tersimpan dengan aman. Pastikan kita tidak membagikan password kepada orang lain, ya supaya data kita nanti lebih aman dan tidak bisa dicuri oleh orang lain. Selanjutnya, setelah kelebihan, apakah ada kekurangannya di dalam penggunaan atau pemanfaatan Google Drive itu sendiri? Ada. Apa? Harus terkoneksi dengan internet. Jadi kita tidak bisa melakukan perbaikan data, tidak bisa mengirim tugas, tidak bisa berbagi, dan lain sebagainya apabila kita tidak terhubung atau terkoneksi dengan internet. Nah ini ya, karena tidak setiap wilayah akses internetnya lancar. Ya, ini kekurangannya atau kelemahannya. Selanjutnya, bagaimana sih kita mencari Google Drive itu? Ini kita bisa mencari dengan Opera, Chrome, dan lain sebagainya. Tinggal kita klik di mesin pencari, yaitu Google Drive. Maka di situ nanti akan muncul. Ya, kita tinggal klik Google Drive. Atau bisa juga kita langsung masuk ke akun kita, ya baik itu di Gmail atau di akun Belajar ID, di mana di sebelah kanan ya seperti yang saya kasih panah itu, di situ sudah ada lambang Drive. Kita tinggal ngeklik saja. Dan ini adalah tampilan Google Drive yang berada di akun Belajar ID. Ya, jadi tampilannya tidak jauh berbeda dengan akun yang kita miliki selama ini ya di Gmail yang kita miliki ya, gmail.com itu. Ya, jadi secara tampilan sama ya.
Perbedaan Google Drive akun pribadi dengan Belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia adalah pada ini yang saya tunjukkan dengan anak panah ini ya, panah berwarna hijau ini. Di situ tempat penyimpanan adalah unlimited. Dan di sini hanya tercantum yang terpakai. Jadi ini akun saya terpakai 2,3 MB. Ya, jadi penyimpanannya adalah unlimited atau tanpa batas. Bandingkan sebelahnya, akun saya yang satunya yaitu yang gmail.com di sini dibatasi yaitu 15 GB. Dan yang sudah saya pakai adalah 1,2 GB. Ya, jadi nanti kalau di atas 15 GB maka saya harus membeli tambahan lagi ya. Jadi sekarang saatnya kita alihkan semua dokumen-dokumen kita ke akun Belajar ID. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menambahkan ya folder atau penyimpanan? Di sini di sebelah di bawah lambang itu ya, sebelah kiri ya, di bawah lambang Google Drive. Di situ kita klik tanda plus maka akan muncul folder, upload file, upload folder dan lain sebagainya. Ya, di situ. Terus kita nanti dengan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Sekarang contohnya adalah membuat folder baru. Di sini saya ketik ya atau tulis tugas daring. Setelah itu kita klik buat. Maka di lembar kerja Google Drive kita akan muncul ya tugas daring. Tinggal nanti isinya apa saja di situ. Nah, di sini tadi saya mencoba juga di upload folder ya. Jadi setelah kita tadi belajar membuat folder, sekarang kita mengupload folder. Jadi kita upload folder yang ada di file kita pindahkan ke akun Belajar ID kita cari folder kita ya. Ini contohnya adalah video ya, yang saya pindahkan. Nah, jadi perlahan-lahan dokumen-dokumen yang kita miliki kita pindahkan ke akun Belajar ID. Demikian Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, belajar bersama kita hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.